Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pekerja bengkel di Kota Palembang ditangkap polisi karena memiliki sabu-sabu dan pil ekstasi. Hingga kini kepastian penyebab kebakaran gudang bahan bakar ilegal di Ogan Ilir masih diselidiki polisi. Pertamina berjanji tanggung jawab terhadap warga terdampak pipa gas yang bocor di Desa Tambang Rampang, Kabupaten Ogan Ilir. Kita ke informasi selanjutnya. Puluhan kendaraan menggunakan knalpot bising alias brong di Palembang disita polisi dalam razia di sejumlah wilayah. Sedangkan para pemiliknya langsung menerima sanksi tilang. Mobil dan 56 motor disita Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Semua kendaraan merupakan hasil razia knalpot brong bersuara bising yang digelar di sejumlah lokasi. Selain menggunakan knalpot bising, sebagian pemiliknya tidak dilengkapi surat kendaraan. Polisi gencar menggelar razia knalpot bising yang sangat meresahkan warga, apalagi pemiliknya sering terlibat balap liar. Telah mengamankan 16 unit kendaraan roda 4, 56 unit kendaraan roda 2. Kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan yang merupakan kebijakan dari Bapak Kapolda dan juga Bapak Kapolrestabes Palembang khusus untuk penindakan knalpot brong. Jadi knalpot-knalpot tersebut nanti kami akan lakukan penilangan dengan jangka waktu 1 bulan dengan denda maksimal. Setelah itu apabila masyarakat ingin mengambil kendaraan-kendaraan tersebut, kami arahkan untuk mengganti knalpotnya dengan knalpot standar dan knalpot brong tersebut dilakukan pemotongan oleh yang bersangkutan atau yang memiliki knalpot tersebut untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang masih menggunakan knalpot-knalpot tersebut. Para pelanggar yang ingin mengambil kendaraannya wajib mengganti knalpot brong dengan knalpot standar. Mereka juga harus memotong knalpot brong. Sanksi ini untuk memberikan efek jera kepada para pengguna knalpot bising. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Harga beras premium maupun medium di Palembang kembali naik. Bahkan dalam sepekan terakhir, harga beras sudah naik sebanyak 2 kali. Hal itu tentu saja membuat pedagang beras was-was karena sepi dari pembeli. Pedagang beras di Pasar 10 Ulu Palembang ketar-ketir. Pasalnya sudah sebulan harga beras jenis premium dan medium tak kunjung turun. Bahkan dalam sepekan terakhir, harga beras naik sebanyak 2 kali. Beras jenis premium yang semula dijual seharga Rp240.000 per karung seberat 20 kg, naik Rp10.000 menjadi Rp250.000 per karung. Sedang beras jenis medium naik Rp4.000 per karung ukuran 20 kg. Beras medium yang dijual dengan harga Rp188.000 per karung, kini berada di angka Rp192.000 per karung. Sekarang ini lagi naiknya 2 kali pula. Yang pertama naik beras apa aja Kak? Yang pertama beras medium naik, beras premium naik. Naiknya berapa Kak? Naiknya per karung tuh 4.000. Yang kedua naiknya? Yang kedua naiknya 6.000. Naiknya harga beras berimbas kepada omset mereka. Pendapatan para pedagang beras menurun hingga 30% karena sepi pembeli. Pedagang hanya bisa berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga beras di pasaran. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Pertamina berjanji bertanggung jawab terhadap warga terdampak pipa gas yang bocor di Desa Tambang Rampang, Kabupaten Ogan Ilir. Pertamina juga berjanji segera memperbaiki pipa yang telah dimakan usia. Diduga kebocoran disebabkan pipa mengalami korosif atau pengikisan. Kebocoran pipa gas Pertamina di Desa Tambang Rambang, Kabupaten Ogan Ilir telah diperbaiki. Petugas lapangan Pertamina mulai membersihkan sisa kotoran gas guna mencegah kotoran yang keluar dari pipa tidak mencemari warga sekitar. Apalagi lokasi kebocoran pipa gas dekat permukiman penduduk. Tim Pertamina juga menemui sejumlah warga yang terdampak kebocoran pipa gas. Dalam pertemuan, tim Pertamina berjanji bertanggung jawab dan segera mengganti semua pipa Pertamina yang tua dimakan usia. Diduga kebocoran disebabkan pipa mengalami korosif atau pengikisan. Tahu penyebabnya dari mana?
Sudah tahu Pak. Pipanya sedikit Korosi. ya. Dan kita minta diganti namanya pipa tersebut yang sudah sedikit rusak untuk diganti yang baru. Sepengetahuan Bapak, pipa tersebut sudah berapa lama tertanam atau tertancap di desa Bapak? Kalau masalah itu kita juga belum tahu pasti. Kalau sudah lama itu pasti sudah lama. Pak, ada berapa warga Bapak yang terdampak Pak? Kalau yang terdampak sekarang hitungannya sekitar 65 orang. Saat ini kondisi di desa Bapak seperti apa? Kondusif Pak, aman. Alhamdulillah lancar. Pihak Pertamina juga menangani ini dengan cukup baik. Pipa gas milik Pertamina bocor pada Selasa malam. Dampaknya puluhan warga desa Tambang Rambang dibawa ke puskesmas setempat karena mual, pusing, dan muntah-muntah. 4 orang diantaranya harus dirawat. Bahkan salah satunya perlu perawatan intensif di Rumah Sakit Pertamina Prabu Mulih karena kondisinya memburuk. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Kita ulang kembali berita kriminal hari ini. Ayah yang mempunyai anak 1 diringkus polisi karena menjadi kurir sabu-sabu di Palembang. Uang hasil pengiriman barang terlarang tersebut digunakan tersangka untuk biaya sekolah anaknya. Polisi meringkus Redi Aswanto sekaligus menyita barang bukti 1 kardus berisi 3 paket sabu-sabu seberat 3 kg yang dikemas teh Cina dalam jok motor. Warga Palembang usia 49 tahun ini diringkus di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati. Tersangka 2 kali mengirim sabu-sabu dari orang yang sama. Sekali kirim, ayah yang memiliki anak 1 ini menerima upah sebesar 20 juta rupiah. Uang hasil kejahatan dipakai tersangka untuk biaya sekolah anaknya. Tersangka kini terancam minimal 4 tahun kurungan dan maksimal hukuman mati. Pekerja bengkel di Kota Palembang ditangkap polisi karena memiliki sabu-sabu dan pil ekstasi. Tersangka mengonsumsi sabu-sabu sejak 2 tahun silam. Muslim ditangkap di wilayah Ilir Barat 2, Kota Palembang. Dari penangkapan kerja bengkel ini, polisi menyita 1 paket kecil sabu-sabu 0,4 gram dan ekstasi 0,34 gram. Saat hendak digeledah, tersangka kepergok membuang barang bukti dari genggaman tangan kanan. Berdasarkan penyelidikan, Muslim merupakan residivis kasus serupa yang pernah mendekam di tahanan Polsek Ilir Timur 1. Atas nama Muslim alias Lim Bojel. Domisili dia di warga Gandus. Ya, saat kita sedang melaksanakan patroli, terlihat yang bersangkutan ini menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga dilakukan pengejaran oleh personil kita dan dilakukan penggeledahan cepat, pemeriksaan. Tertangkap tangan yang bersangkutan membawa 1 paket barang kristal berbentuk kristal bening yang diduga adalah sabu-sabu dan 1 paket yang diduga ekstasi atau inek yang ditumbuk. Muslim mengaku membeli sabu-sabu di wilayah Batang Kapuk Gandus sejak 2 tahun silam seharga Rp100.000 untuk menambah semangat kerja. Tersangka kini dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun atau maksimal 20 tahun serta pidana denda paling tinggi Rp10 miliar. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.